warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-azan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ada seorang guru, dia melihat wajah muridnya suntuk banget, Pak. Kemudian dia tanya, muridku, kenapa wajahmu kok suntuk banget? Aku lagi stres dulu, aku lagi kesel, aku lagi banyak kerjaan, aku lagi emosi. Lalu sang guru itu bilang, coba kamu sekarang ambil gelas, isi air secangkir gelas, bawa kemari. Untuk apa guru? Udah bawa saja. Terus kemudian murid itu membawa secangkir gelas yang berisi air, dan murid itu bilang begini, muridku, coba kamu masukkan 1 sendok kecil garam ke dalam cangkir itu, kemudian aduk. Kemudian dia aduk. Sekarang coba kamu minum. Saat dia minum, asin dulu, asin kerasa, asinnya kerasa dulu. Oke, sekarang kamu ambil garam yang lebih banyak, masukkan dalam kantong plastik, ikut aku, kita pergi ke sebuah telaga. Mau ngapain guru? Udah ikut aja. Ditumpulkanlah garam yang lebih banyak. Lalu kemudian diajak murid itu ke dalam, ke wilayah telaga. Sampai di depan telaga, guru itu menyuruh muridnya untuk lemparkan garam yang sebanyak di kantong plastik ke dalam telaga. Dilemparkan oleh murid. Sudah dilemparkan semua, kemudian bilang, coba kamu minum garam, minum air yang di dalam telaga itu. Diminumlah sama si murid tadi, dan dia rasakan nggak kerasa garamnya guru, kerasa asinnya nggak kerasa guru. Coba kamu minum lagi. Saat dia minum, nggak kerasa garamnya guru. Muridku, jika hatimu kamu luaskan seluas telaga, maka tidak akan pernah mungkin segenggam garam bisa mengasinkan air telaga ini. Tapi jika hatimu kamu hanya luaskan secangkir gelas, seujung jari, garam itu bisa mengasinkan air di dalam gelas. Artinya bukan masalahmu yang besar, bukan kondisimu yang berat, tapi hatimu yang belum luas. Bicara hati, Bapak dan Ibu, adalah ruang dalam. Di ruang dalam inilah kita akan menjelajahi diri kita. Karena hadir saya di sini, tugas saya disuruh memotivasi. Tapi saya disclaimer dulu, saya tidak akan memberikan motivasi apapun hari ini. Saya tidak akan memberikan apapun hari ini, tapi saya hanya ingin ajak Bapak dan Ibu jalan-jalan ke ruang dalam dirinya, yang nanti di situ akan menemukan bahwa motivasi terbaik adalah di dalam ruang dalam dirimu. Dan motivasi hebat adalah bukan orang di luar diri kita, tapi motivasi hebat adalah dirimu sendiri. Hari ini saya ingin ajak jalan-jalan Bapak dan Ibu ke ruang dalamnya, yang kadang di ruangan itu kita nggak pernah mau kunjungi loh. Kita hidup dalam sisi dalam dunia, emosi, kekhawatiran, ketakutan, tapi kita nggak pernah mau mengunjungi ruang dalam itu. Hari ini saya mungkin di sini hanya ingin mengajak jalan-jalan Bapak dan Ibu ke ruang dalam ini. Siap berjalan hari ini? Siap jalan-jalan ke ruang dalam hari ini? Hadir di sini saya kalau mau panjang lebar, semua ada di ruang dalam Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mau deketin saya, nggak deketin saya, itu ruang dalam, bukan saya. Maka motivator hebat adalah diri kita sendiri, dan saya nggak bisa kemana-mana. Maka tadi saya disuruh sama baik, Mas, ke depan sama Ibu aku sama Bu Kadis, enggak, saya tidak akan. Saya hadir di sini pengen jadi teman Anda. Saya tidak memotivasi. Hari ini kita akan jalan-jalan ke ruang dalam. Walaupun dengan motivasi, kalau saya memberikan motivasi dalam waktu 1 jam kurang, ya, hari ini kita siap berselancar. Baik, Bapak dan Ibu, tak kenal maka kata saya, izinkan saya memperkenalkan diri dengan sebuah tayangan berikut ini. Silakan saksikan.
Tidak lemas. Coba dia dulu. Ada masalah. Baik, terima kasih kepada Datuk. Ini saya tidak mau jauh lebar berbicara tentang saya. Hari ini saya akan bicara tentang kita semua terkait dengan motivasi jelajah diri. Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu, saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu untuk check in ruang dalam, ngecek ruang dalam dirinya, ya. Yang pertama, check-innya kosongkan gelas ilmunya. Saya nggak tahu yang hadir di sini para lurah, para camat, para pejabat yang ilmunya banyak. Ya. Jadi saya sudah di sini mau ngapain motivasi. Tapi saya mohon Bapak dan Ibu sebelum kita mulai dan menjelajahi diri kita, tolong kosongkan gelas ilmunya agar apa yang saya sampaikan ini kata rasanya lupa. Enak banget. Kalau Bapak makan dalam keadaan perut kosong, insya Allah enak Pak. Tapi kalau dalam keadaan perut kenyang, maka apa yang saya sampaikan itu enak. Mual. Jadi sekarang cek in ke dalam diri masing-masing. Bukan saya, bukan diatur untuk dengerin saya ngomong enggak, tapi cek ke dalam dirinya. Oke, saya kosongin gelas ilmu saya pengen dengerin kamu. Siap? Siap cek in? Siap ya? Kosongin gelas ilmunya. Cek in yang kedua, rendahkan hati. Ilmu itu ibarat air Pak. Dia akan mengalir deras ke dataran terendah. Kalau Bapak dan Ibu hatinya meninggi, maka saya ngomong apapun, sehebat apapun saya bicara tidak akan nyampe. Kenapa? Sudah meninggi hati Anda. Hari ini cek ke dalam dirinya. Hatimu lagi meninggi atau lagi menurun? Kalau lagi meninggi, turunkan sejenak. Biar nanti apa yang saya
khalqis samawati wal ardi bi khamsina alfa sanah. Allah telah menulis nih order dari kita, masing-masing dari kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin ada sebagian teman kita yang mau datang, ternyata nggak bisa datang karena dia tidak diperlukan. Mungkin ada di ruangan ini, ada di luar ruangan, dan semua itu tergantung dari kepada Allah. Maka hari ini hadir di sini niatkan yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Gua hadir di sini hanya berharap cintanya dia dan takut akan azabnya. That's it. Yang keempat, check in, hadir secara penuh. Bagaimana hadir secara penuh? Visinya ada di sini, tapi tolong pikirannya ada di sini juga. Hatinya ada di sini juga. Jangan sampai visinya ada di sini, melihat saya, tapi pikirannya jalan-jalan keluar. Hatinya lagi tidak di tempat, tidak hadir. Jadi tolong hadir secara penuh, biar enak perjalanan kita hari ini. Yang terakhir, hargai ilmu dan perantaranya. Ini bagian daripada adab dalam berilmu. Bagaimana menghargai ilmu dan perantaranya? Dengarkan, fokus pada pertanyaan katakan. Sepakat? Sepakat? Siap bersemangat hari ini? Cekin ke dalam dirinya, kosongin kelas ilmunya, rendahkan hati, luruskan niat, hadir secara penuh, kemudian hargai ilmu dan perantaranya. Are you ready? Are you ready? Oke, tangan kanannya seperti ini semuanya. Tangan kanannya seperti ini. Putar ke depan. Rekam dalam tangan pikir bahwa tangan kanan saya berputar ke depan. Terus biarkan dia bergerak. Terus sekarang berhenti. Yang kiri keluarkan Pak. Putar ke dalam. Ke dalam. Iya. Ke dalam. Biarkan dia bergerak. Jangan berhenti. Lakukan yang kanan tadi keluar. Begini. Pelan. Fokus. Tangan kanan putar ke depan. Biarkan dia bergerak. Jangan berhenti. Yang kiri kita lakukan ini. Bisa Bu? Itu ke depan. Oke? Bisa? Oke. Saya akan coba seperti orang berdoa. Lihat saya dulu. Pak. Tapak tangan ke arah wajah. Tapak tangan ke arah wajah. Tangan kanan tembak ke arah tangan kiri. Tembak 5, balik tembak 4, balik tembak 3, balik tembak 2, balik tembak 1. Kita coba sama-sama. Fokus, konsentrasi. Tembak 5. Asik ya. Balik tembak 4. Mana tembakannya Bu? Tembak 3. Tembak 2. Tembak 1. Bisa? Tadi ada yang tembak 5, mau tembak 4, hilang tembakannya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, yuk. Kita siap untuk berselancar hari ini. Tapi saya pengen cek fokusnya dulu nih. Bapak dan Ibu, saya pengen cek fokusnya nih. Ya, tadi kan dibuka oleh Ibu Dewi ya. Sekarang saya pinjam nama beliau. Jadi kita cek fokusnya. Ikuti perintah saya. Ketika di depan ada kalimat kata Ibu Dewi. Kalau tidak ada kalimat kata Ibu Dewi, jangan ikuti. Misalnya, kata Ibu Dewi angkat tangannya, maka semua sobat angkat tangannya. Tapi kalau saya bilang angkat tangannya, jangan ikuti. Kenapa? Karena tidak ada kalimat Ibu, ada kata Ibu Dewi. Oke? Siap ya? Kita mulai. Fokus semuanya. Ada mana? Kita mulai. Belum. Sabar. Pengen cepat dulu dia. Kita mulai. Angkat tangannya. Ikuti perintah saya ketika di depan ada kalimat kata Ibu Dewi. Kalau tidak ada kalimat kata Ibu Dewi, jangan ikut dulu. Oke? Kita mulai. Kata Ibu Dewi angkat tangannya. Turunkan tangannya. Masih di atas Pak. Kan tidak ada kalimat kata Ibu Dewi. Kata Ibu Dewi turunkan tangannya. Gitu ya? Cara permainannya gitu ya. Kita mulai lagi. Angkat kirinya. Masih ada. Oke. Kata Ibu Dewi angkat kirinya. Angkat kanannya. Belum kata Ibu Dewi belum. Kata Ibu Dewi angkat kanannya. Turunkan kedua tangan. Good. Kata Ibu Dewi turunkan kedua tangan. Oke, biar lebih menarik kita berdiri. Biar lebih menarik kita berdiri Bapak dan Ibu. Biar lebih menarik kita berdiri. Bapak dan Ibu, ngapain pada berdiri? Kan nggak ada tangannya. Kan nggak ada kata Ibu Dewi.
Jangan sampai nanti kalau saya suruh kan gara-gara video. Oke, lupakan ya. Kita mulai materi kita. Siap? Oke. Yuk. Sekarang saya mau tanya dulu. Bu, Pak, pernah nggak punya masalah dari sesuatu yang di luar diri kita? Oh, banyak. Ibu pernah punya masalah dengan orang lain? Pak, Bu, saya mau tanya nih. Ada nggak kita punya masalah dari sesuatu di luar diri kita? Ada. Contoh, kita ada masalah sama seseorang. Ini orang nyebelin, ya. Ini orang nyebelin. Pertanyaan saya, apakah memang orangnya yang menyebabkan atau penilaian kita terhadap dia? Penilaian kita Berarti ada di inside atau di outside? inside, The problem ada di inside atau di outside? inside. Wih, gua nggak maaf lihat muka dia, mukanya yang salah atau hati kita yang bermasalah? Pertanyaannya, nanti kita akan sadari bahwa kita tidak akan pernah punya masalah dengan apapun, dengan siapapun, tapi kita sering bermasalah sama diri kita sendiri, sama ego kita, sama ekspektasi kita, sama harapan kita, sama ketakutan dan kekhawatiran kita. Berarti problemnya bukan di luar, tapi di dalam. Maka ketika kita punya masalah, ketika kita ada sebuah problem, maka sibuklah mencari jalan ke dalam, bukan jalan keluar. Karena bisa jadi yang di dalam ini masalahnya yang bisa merefleksikan sesuatu di luar. Kita sibuk Bapak membenahi sesuatu yang di luar, tapi kita lupa membenahi sesuatu yang di dalam. Bahagia bukan di luar, tapi di dalam. Masalah bukan di luar, tapi di dalam. Karena di luar itu netral. Penilaian, adjustment ada di mana? Di dalam. Pak, hari ini Bapak bisa melihat saya, eksistensi saya ada di sini. Ini saya di ruang Bapak ada, di outside. Bapak melihat saya dari mata, melalui mata, betul? Tapi mata itu cuma bisa melihat sisi saya. Tapi mana saya masuk ke dalam diri Bapak dan Ibu tergantung insight-nya. Ada yang melihat saya melalui perhatian, ada yang melihat saya pilih-pilih begini, secara dari atas sampai bawah, dia orang mau nyapa dengan itu lagi. Ya. Ada yang ketawanya lebar dari tadi, ada yang untuk ketawa aja dari tadi mikir Pak. Lucu dari mana bisa aja. Semua ada di mana? Insight. Makanya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, saya tidak memberikan motivasi karena saya ada di outside Anda. Karena sebetulnya motivasi ada di inside. Hari ini pun Bapak mau dengerin saya atau tidak dengerin saya, Bapak punya zona kuasa. Ibu punya zona kuasa untuk dengerin saya atau tidak. Karena semua ada di dalam. Pak, kenapa kamu marah? Saya marah karena dihina sama dia, Pak. Bukan, kamu marah karena kamu memutuskan dirimu untuk marah. Di luar hanya trigger. Keputusan mau marah atau tidak, inside. Maka kita akan sadari Bapak dan Ibu, motivasi yang hebat terjadi bukan dari sesuatu yang ada di luar, tapi motivasi yang hebat adalah terjadi dari sesuatu yang di dalam. Maka saya tidak memberikan motivasi, saya menemani Anda untuk menemukan motivasi di dalam diri Anda sendiri. Bagaimana teman-teman bisa menggerakkan orang lain kalau sama diri aja bermasalah? Relationship with self-nya itu enggak nurut. Maka kita cari di dalam hati sesuatu yang di dalam. Sampai sini dapat apakah? Wah, tetap yang di luar masih masalah. Berarti kita akan sibuk menyalahkan sesuatu yang di luar. Ini gara-gara ini, ini gara-gara ini, ini gara-gara ini, ini gara-gara ini. Tapi dia lupa. Komunikasi sama seseorang, ketika komunikasi tidak sampai, apakah masalahnya pada komunikasinya, atau pesannya, atau komunikatornya? Distorsi bisa dipesannya, tetapi bicara komunikator, saya tahu bagaimana mengubah. Kita lanjut Pak. Oke. Pak, bicara jaga diri, kita perlu yang namanya meningkatkan PD. Apalagi Anda sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang pejabat, maka naikkan level ke tahapan PD tertinggi. Apa itu PD Pak? Bu? Percaya
percaya diri. Saya mau tanya nih, Bapak percaya dan nitipin barang yang berharga kepada orang yang Bapak nggak kenal sama sekali? Percaya gak? Ibu percaya gak Bu, pinjemin duit sama orang yang ibu nggak kenal sama sekali? Secara logika nggak percaya, Pak. Maka analogi ini bisa digunakan. Bagaimana kita bisa percaya sama diri kita kalau kenal aja enggak? Nggak kenal sama dirinya. Dan untuk kenal sama dirinya, teman-teman perlu yang namanya tahu. Kalau sudah tahu dirinya, kenali dong lebih dekat. Kalau udah kenal, Anda akan percaya. Masalahnya kan sekarang banyak orang yang nggak tahu diri. Mohon maaf, banyak pejabat yang nggak tahu diri, banyak masyarakat yang nggak tahu diri. Ketika itu dia tidak tahu siapa dirinya, maka dia tidak akan bisa naik ke level selanjutnya. Maka saya nggak sepakat sama guru, mohon maaf ya, Bapak Ibu guru. Tidak ada anak nakal, tidak ada anak bandel. Yang ada adalah anak yang belum tahu dirinya. Ketika dia sudah tahu dirinya, untuk nakal dan bandel mikir 2 kali. Pejabat yang korupsi kan dia nggak tahu dirinya. Kalau dia tahu dirinya, dia akan mikir 2 kali untuk korupsi. Ketika dia tahu dirinya, kenali lebih dekat. Kalau sudah kenal, dia akan percaya sama dirinya. Dan bicara percaya diri, ini masuk ke zona yang namanya keyakinan. Yakin nggak sukses? Yakin Pak. Yakin nggak bisa berhasil mengelola LPK? Yakin Pak, pede. Tapi kalau dia tidak sadar dan tidak naikin ke pede tertinggi, apa itu pede tertinggi? Percaya dia. Siapa? Tuhan. Apapun konsepnya, apapun servernya, tapi yang jelas ada kali, ada makhluk. Oh, saya bisa, saya pasti bisa. Oh, nanganin ini itu saya memang bisa. Tapi dia lupa ketika dikasih masalah sama Tuhan sedikit, galau, stres, marah, emosi. Karena di sini dia masuk ke zona yang namanya keimanan. Jadi keyakinan tanpa keimanan jatuhnya ini Pak. Kepedean. Saya bisa. Kepedean, overconfident. Dia tak sadari ke Tuhan. Maka ketika itu Allah mencabut pertolongannya. Maka jelas Pak, dalilnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu siapa Tuhan. Bahasa ekstrimnya, jangan sok kenal Tuhan deh lo. Kalau lu nggak tahu diri, ketika dikasih masalah merasa dirinya paling bermasalah. Padahal masih banyak orang yang punya masalah lebih dari Anda. Maka kita cari tahu diri kita yuk, biar tahu bagaimana Bapak dan Ibu mengelola semuanya. Terutama objek pembelajaran terbaik adalah gue mah siapa saya. Kita tahu diri kita. Sekarang saya pengen tanya, Pak, ini handphoneku, tapi ini aku bukan. Ini aku bukan, tapi ini handphoneku. Can be yours, but cannot be you. Bisa jadi milikmu, tapi bukan kamu. Tapi kenapa aku bilang handphone ini hancur, rusak? Kok aku yang menderita? Sedih, marah, emosi, padahal bukan aku. Tapi kenapa aku menderita? Saya punya nama Nyonya Pak. Saya biasa pakai dengan sebutan Nyonya Rino. Boleh Rino, boleh Beno, boleh Pak Nyonya. Saya biasa dipanggil Nyonya. Tapi bicara nama Nyonya, ini Nyonya nih. Nyonya ini aku bukan. Aku bukan. Mama itu nama itu siapa? Fitri. Fitri kamu bukan. Just name, hanya nama. Saya bisa ganti nama suatu saat, tapi ketika dikatakan dasar Nyonya bajingan, kok aku sakit ya? Lalu aku yang mana? Kalau kita bahas tentang diri kita, ini casing. Ada sesuatu yang di dalam yang belum kita jalan-jalan dulu Pak. Yuk, kita masuk lagi menjelajahi diri kita lebih dalam. Pak, sepakat kan Bapak dan Ibu bahwa kita datangnya dari Dia, dari Tuhan. Kemudian jalani hidup, nanti kita akan kembali ke Dia. Sepakat?
saya mau sepakat dulu nih. Bapak datangnya dari Tuhan, kemudian jalani hidup kembali ke Tuhan. Sepakat ya? Berarti proses kita dari Tuhan, startnya, finishnya ke Dia lagi. Oke? Betul ya? Pada saat kita melakukan perjalanan, Pak, perjalanan hidup nanti kembali ke Dia. Berarti perjalanan saat ini kita berada di sini bukan ongoing, bukan menuju ke sesuatu tempat, tapi perjalanan kita adalah returning, pulang, Pak, pulang. Kan kita dari Dia, kita akan pulang ke Dia. Oke? Di sini siapa yang sudah rindu pulang? Tanda-tanda. Udah yang rindu pulang? Ya. Perjalanan kita perjalanan pulang, Pak. Jadi ketika proses perjalanan ada yang namanya perjalanan school of life. Saya namakan perjalanan kita adalah sekolah kehidupan. Yang namanya sekolah, Pak, mohon maaf izin, Pak, Bu. Sekolah, bicara sekolah, berarti adalah tempat kita belajar. Sepakat? Berarti nanti di situ kita akan menemukan guru-guru yang sudah menyampaikan pesan pembelajaran. Betul? Kalau yang namanya belajar sekolah kehidupan, berarti kita akan menjumpai guru-guru kehidupan. Misal, Bapak dan Ibu ketemu sama orang yang nyebelin, ngeselin nih. Dia ini guru loh. Guru apa? Guru sudah menyampaikan pesan sabar. Karena ibu tidak akan pernah tahu sabar kalau belum pernah ngadepin orang yang nyebelin. Bapak dan Ibu ikut pengajian membahas tentang sabar, pulang dari pengajian udah bisa sabar gitu? Belum. Kalau udah ketemu sama orang yang nyebelin, nah ini guru saya. Saya tahu gimana sabar. Oh ternyata berat ya sabarnya. Ngadepi orang yang pada begini. Dan yang namanya sekolah kehidupan, kita akan menjumpai yang namanya ujian. Betul Pak Bu? Ujian. Yang namanya ujian aktivitasnya apa Pak Bu? Mengerjakan soal. Betul ya? Yang ujian kan dikasih soal ya. Pada saat kita mengerjakan soal, kita kesulitan menjawab soal. Apakah memang soalnya yang susah? Atau kita sedang tidak tahu jawabannya? Bu, Pak, ketika Bapak dan Ibu mengerjakan soal ujian susah, apakah soalnya yang susah atau kita sedang tidak tahu jawabannya? Kita belum tahu jawabannya. Karena kalau sudah tahu jawabannya, soal itu jadi gampang, betul ya? Tapi kita sering nyalain soal. Soalnya susah banget. Wah, soalnya nggak benar nih, soalnya susah nih. Padahal kita sedang tidak tahu jawabannya. Kenapa kita nggak tahu jawabannya? Karena kita nggak pernah belajar, nggak pernah latihan soal, nggak pernah belajar dari sejarah, nggak pernah belajar dari sebuah pengalaman hidup. Akhirnya kita sulit menjawab soal hari ini. Oke, Pak, perjalanan school of life itu ada intelektual, emosional, spiritual. Bapak dan Ibu dulu nggak bisa apa-apa, udah besar mulai intelektualnya dulu, mulai terus bertumbuh, jadi camat, jadi lurah. Tapi di sisi lain emosionalnya juga lagi sedang latihan. Kesel sama masyarakat yang model ini, kesel sama orang yang modelnya ini. Tapi di sisi lain ketika emosional, intelektualnya bertumbuh, spiritualnya pun bertumbuh. Semakin dekat sama Tuhan, jangan sampai semakin tinggi Anda jabatannya semakin jauh dari Dia. Ini masalah. Kita lanjut Bapak. Dalam perjalanan hidup kita dikasih dua hal, keinginan dan masalah. Betul ya? Bapak dan Ibu punya keinginan hari ini? Banyak? Banyak ya? Tapi diiringi dengan masalah. Ya. Nah, kita bahas dulu nih, Pak. Kita jelajahi diri kita. Maka saya bilang tadi, saya tidak memotivasi, tapi Bapak mulai menemui saja. Bapak dan Ibu punya keinginan. Ada keinginan ketika kita munajatkan dan mintakan sama Dia. Ada keinginan yang langsung dikasih. Ada yang diganti, ada yang ditunda. Kita minta A, dikasih A. Kita minta A, dikasih B sama Dia. Kita minta begini kok gak dikasih-kasih, oh mungkin ditunda nanti tahun depan, tahun yang akan datang.
Tapi yang jelas, semuanya ini bukan dari eksternal, bukan dari outside, dari dalam. Kenapa ya? Kok Allah belum ngasih saya yang begini? Oh, mungkin belum pantas loh. Pantas ini belum. Oh, kenapa aku diganti ya? Kan mintanya A, mintanya B. Aku pengen istri yang model yang begini, kok dikasih model yang kayak gini? Dan itu mungkin yang terbaik. Tapi itu jelas keinginan yang dikasih sama Tuhan. Terus kemudian mungkin gak salah. Kemudian juga masalah sama waktu. Masalah dikasih 3 elemen juga. Ada yang masalah menjadi ujian. Masuk sekolah rajin, nurut sama guru, sering kerjain PR. Guru melihat ini baru kelas 1, saya mau naikin kelas 2, dikasih soal ujian untuk naik kelas. Ada juga masalah yang menjadi teguran. Gak pernah masuk sekolah, melawan guru, disentil. Kamu gimana mau naik kelas kalau kayak gini? Ditegur. Ada juga masalah yang jadi hukuman. Gak pernah nurut sama guru, sering macahin kaca, bakar kelas, mukul kepala sekolah. Yang terjadi apa? Dihukum. Pertanyaan saya, ketika bapak dan ibu saat ini punya problem, punya masalah, apakah itu ujian untuk Anda naik kelas? Atau jangan-jangan lagi ditegur, atau jangan-jangan lagi dihukum? Prosesnya kemana? Muhasabah. Ibda binafsi. Jangan nyalain sesuatu yang konstan. Oke? Saya nggak mau ngambil secara general ya saat ini problem masalah di negara kita, tidak. Tapi kita ngomongin tentang persoalan saja. Oke? Kita lanjut. Aku boleh minta Bapak dan Ibu sebutkan di dalam diri Bapak dan Ibu, nanti saya tanya 3 orang yang terdekat yang paling Anda cintai dan ingin kalian Anda bahagiakan. Siapa namanya boleh? Mohon maaf. Ibu, izin sebutin 3 orang itu siapa? 3 orang yang terdekat yang paling Ibu cintai dan ingin Ibu bahagiakan. Siapa saja orang itu? Terserah yang terdekat sama Ibu. Siapa? Anak? Boleh? Saudara? Boleh? Teman? Oke. Bapak dan Ibu punya 3 nama di dalam diri Bapak dan Ibu. Ada anak, ada pasangan, ada orang tua. Tapi saya mau tanya, dari 3 orang itu ada nggak Ibu Bapak menyebutkan diri sendiri? Ada? Karena itu yang kedua. Tapi kita lupa membahagiakan orang, tapi kita lupa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Bukan membahagiakan ego ya, tapi dirimu yang mana yang perlu dibahagiakan. Maka kita perlu untuk berselancar dalam diri kita bahwa aku ada sesuatu di dalam diriku yang perlu aku bahagiakan, aku cintai. Siapa diri kita sebenarnya? Pak, Bu, sepakat nggak kalau saya bilang bahwa yang hadir di sini adalah manusia? Ada yang sepakat? Sepakat nggak? Sepakat ya? Berarti kita tahu bahwa yang hadir di sini manusia ya? Saya pastikan dulu, di sini manusia semua? Aman ya? Kalau ada manusia saya keluar lagi. Aman? Manusia. Pertanyaan selanjutnya Pak, Bu, kita jelajahin di dalam lagi. Kita manusia atau orang? Apa bedanya manusia sama orang? Yuk kita mulai dalamin lagi. Makanya ada seorang manusia bukan semanusia orang. Seorang manusia. Saya akan bahas apa bedanya manusia sama orang. Kalau orang, dia terlahir menjadi physical being. Ini orang nih punya tangan 2, punya kaki 2, punya mata 2, hidungnya semua bolongnya ke bawah dan ke atas. Ya, ini orang nih. Dan ketika dia komunikasi, yang keluar dari mulutnya adalah ngomong. Asal bunyi, nggak mikirin perasaan orang tersinggung apa enggak, yang penting saya ngomong. Ya, nggak pakai berdasarkan pengetahuan, nggak berdasarkan dalil, nggak berdasarkan perasaan. Yang penting ngomong. Ini orang nih. Dan point of view-nya kalau orang adalah kebiasaan. Bangun pagi kerja, makan minum tidur, bangun pagi kerja, makan minum tidur. Berapa kali bapak udah berita seperti ini? Ya. Saya usia saya 47 tahun, maka 47 tahun saya muter-muter ini aja bangun tidur.
Maka ada kebiasaan. Maka kalau kita menjadi orang, hidup kita tuh kayaknya ngebedain, hamba. Tapi kalau manusia, dia terlahir menjadi physical being, dia terlahir menjadi spiritual being yang di dalam apa? Bapak duduk di sini dengerin saya ngomong atau tidak, itu yang di dalam instruksinya loh. Kalau di dalam ngapain dengerin, tidak bakalan dengerin. Ada di dalam, kupingnya tetap denger, tapi gak ada rasanya. Kalau jadi manusia, Bapak tahu rasa, tapi kalau jadi orang, ya enggak, hanya dengan kata-kata saja. Ketika bicara, ketika dia komunikasi bukan ngomong, tapi apa? Bicara. Bicara ada dasar, dan dia bukan kebiasaan. Kalau manusia, tapi kesadaran. Bangun pagi sadar, alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah masih bangun. Makan ada lagi, kerja untuk masyarakat ada lagi, keinginan rasain membahagiakan orang lain. Tidur ada doanya lagi, bangun pun begitu. Maka setiap hari kalau kita jadi manusia, hidup berwarna. Tapi kita sering menjadi orang, bahkan untuk memperlakukan orang, kita tidak memanusiakan mereka. Oke, kita lihat. Nah, pada ibu, kita masuk lebih dalam lagi. Yang paling seru, ini seru. Mohon fokus di sini. Kita punya yang namanya zona kuasa, power zone. Setiap manusia punya zona kuasa. Ada teritorial yang orang lain tidak bisa masuk kecuali Anda izinkan. Saya pun punya teritorial yang Anda tidak bisa masuk kecuali saya izinkan. Oke? Ada teritorial di dalam diri kita yang kita nggak bisa masuk di situ. Bahkan mohon maaf, Tuhan aja dikasih kita power zone sama Tuhan. Lu mau nyembah gua silakan, nggak nyembah nggak apa-apa. Ada zona kuasa. Bahkan mohon maaf nih Pak, setan aja bilang kan gua cuma godain, nggak maksain. Kenapa lu mau tergoda sama gua? Decision maker siapa? Decision maker untuk tergoda atau tidak tergoda siapa? Zona kuasa. Ya, orang lain menghina saya bisa pilih mau marah atau tidak. Marah bisa, nggak marah juga bisa. Itu zona kuasa saya. Maka saya nggak bisa ikut campur di sini. Hari ini Bapak dan Ibu motivasi, termotivasi atau tidak? That is your power zona kuasa. Nah, di mana zona kuasa? Di ruang dalam. Nah, kita akan bahas nih, manusia ada dua dunia, dunia nyata dan dunia kuantum. Kita belajar fisika sedikit Pak Bu. Di dunia nyata, semua yang hadir di sini adalah kumpulan dari benda. Ini benda nih, yang kita pegang benda, handphone yang ada pegang benda, ini benda, semua benda ini. Benda kumpulan dari yang namanya molekul. Ini bendanya nih, podium. Tapi di dalam ada unsur lain, ada unsur besi. Ya. Molekul kumpulan dari yang namanya atom. Lebih kecil lagi, tapi masih bisa kelihatan. Atom kumpulan dari yang namanya partikel. Ada virus nih, ada bakteri nih, ya. Tapi nggak kelihatan, bisa pakai mikroskop. Kelihatan. Itu di dunia nyata masih kelihatan, walaupun kecil. Tapi ketika dia masuk ke dunia kuantum, dia berubah menjadi kuanta, dia berubah menjadi energi. Dan ini nggak ada bentuknya, Mbak, tapi tekarannya kerasa, strumanya kerasa, bendanya air. Molekul atomnya ada H2O, ada hidrogen, ada oksigen. Ketika dia berubah menjadi listrik, udah nggak tahu bentuk listrik kayak apa, tapi getarannya dan strumanya kerasa. Kalau nggak percaya, ada colokan coba masukin tangannya. Ketika kesentuh, ada tuh, tapi mana? Tapi getarannya ada. Ini di dunia kuantum. Begitu pun saat ini kita kaitkan dengan manusia. Kita adalah kumpulan dari yang namanya nasib. Kita kumpulan nasib, Pak. Sama-sama hadir di sini, sama-sama camat, sama-sama lurah. Kok nasibnya beda-beda? Ya, oh nasib itu dari Tuhan? Enggak. Kita punya decision maker, kita punya power zone. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau nggak pernah mengubah nasib seseorang kecuali kamu sendiri yang mengubahnya. Ada power zone. Nah, nasib itu kumpulan dari yang namanya karakter. Karakter kita seperti apa? Maka nasib kita ditentukan dari karakter itu, Pak Bu. Karakter kita malas, maka nasib kita ditentukan dari kemalasan itu. Karakter kumpulan dari yang namanya kebiasaan. Kebiasaan kumpulan dari yang namanya tindakan. Jadi kalau Bapak dan Ibu merasa, kok nasib saya sial mulu, jangan ngomong masalah nasibnya sial mulu, cek deh tindakan apa yang kamu lakukan selama ini.
tindakannya, biar nasibmu berubah. Karena ketika bicara tindakannya semangat, diulang-ulang jadi kebiasaan semangat, jadi semakin kuat jadi karakter semangat, maka nasibmu ditentukan dari kesemangatan itu. Tapi masih kelihatan loh tindakannya. Oh semangat nih, lurah ini semangat nih, sama ini semangat nih. Oh tiba-tiba kok menurun nih, mulai ada emosi nih. Nah itu ada di dunia kuantum nih. Kenapa tindakannya pun berubah? Cek deh, ada kuantanya di dalam diri kita. Apa itu kuantanya? Pikiran, Pak. Pikiran. Ketika pikirannya itu negatif, lihat deh tindakannya, pasti negatif. Ketika pikirannya positif, lihat deh tindakannya, pasti positif. Diulang-ulang jadi kebiasaan positif, semakin kuat jadi karakter positif, maka nasib jadi positif. Maka banyak motivator bilang, nasibmu ditentukan dari apa yang kamu pikirkan. Ini di ruang dalam nih, dan ruang dalam itu zona kuasamu. Mau memikirkan negatif tentang saya silakan, mau memikir negatif tentang positif tentang saya monggo. Tapi semua punya konsekuensi. Itu pikiran. Dan pikiran kerjanya apa Pak? Perasaan. Maka kata Allah, Allah Ta'ala yaqul ana inda dzoni abdi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Dia berprasangka baik maka baik yang dia dapatkan. Dia berprasangka buruk maka buruk yang dia dapatkan. Artinya nasibmu ada dalam prasangkamu. Dan prasangka kerjaan pikiran itu tidak lemah. Bukan organnya otak, iya, tapi kan dalamnya punya makna. Itulah pikiran. Ternyata ini lebih dalam Pak. Ini lebih dalam. Apa itu? Perasaan. Bagaimana perasaan teman-teman, Bapak dan Ibu? Bagaimana pikiran bisa jernih Pak kalau perasaan lagi dalam tingkat dewa? Perasaan dalam, pikiran kacau. Pikiran kacau, tindakan gak karuan, kebiasaan gak karuan, karakter gak karuan, hasil gak karuan. Maka ketika kita punya masalah disuruh sabar Pak. Sabar itu apa? Untuk tenangin dia nih. Kalau dia tenang, pikiran jalan keluar banyak. Tapi kalau dia lagi gundah, pikiran mampet. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Ininya belum ditenangin. Dan inilah yang namanya ruang dalam. Oke? Nah, Bapak dan Ibu, saya boleh minta tolong nggak yang ada di belakang? Ada Mbak, di tas saya ada pensil. Kita akan lakukan cek ruang dalam Anda, pikiran dan perasaan Anda seperti apa. Ya, saya minta tolong untuk dibagikan pensil itu. Ada di plastik. Ya, bagikan satu orang satu, boleh? Izin. Kita akan lakukan simulasi sedikit. Silakan dibagikan Bapak dan Ibu. Kita akan cek ruang dalamnya ya. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan? Silakan pensilnya dibagi satu orang satu. Kembali lagi ke zona kuasa Anda mau ikut silakan, nggak mau ikut nggak apa-apa. Ya. Tapi saya berharap ketika Anda ikut ada sensasinya, ada pengalamannya, ada tantangannya. Satu pensil satu. Mana? Pensil ini pilihan ya, Bu, Pak. Sudah saya pilih. Silakan, mudah-mudahan cukup karena saya bawa 100. Ini insya Allah ada 100 orang. Yang sudah dapat pensil, saya minta tolong nih aktivitas kita biar lebih hidup. Yang sudah dapat pensil, tolong cari teman berdua-berdua. Silakan. Yang sudah dapat pensil, cari teman berdua-berdua. Silakan. Kita akan bahas ini lebih dalam. Waktu saya mungkin 15 menit lagi. Oh, oke. Mau nggak 10 menit? Bu, yang sudah dapat pensil silakan berdiri, berpasang-pasangan berdua berhadapan dengan pasangannya. Berhadapan dengan pasangannya. Yang dapat pensil dan ingin ikut main, silakan berdiri dan berhadapan dengan pasangannya.
Oke, sudah berhadapan dengan pasangannya? Ya. Permainannya adalah Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bersama dengan pasangan saling mematahkan pensil. Patahkan pensil itu dengan satu jarinya. Sebentar, saya kasih informasi dulu. Ya, jangan dilakukan dulu, semua instruksi dari saya. Pensil ini bisa dipatahkan oleh satu jari anak kelas 5 SD. Oke? Tapi ada bapak-bapak yang besarnya kayak bapak nggak bisa matahin. Ya, ada ibu-ibu yang ketika matahin nggak bisa sakit. Terus saya bilang, ibu mau coba lagi? Saya mau coba lagi. Ibu sekarang lagi kesal sama siapa? Saya lagi kesal sama suami saya. Pikirin dia patahin pensilnya. Ketika ibu tidak memikirkan ya, dipatahkan pensilnya patah. Bukan penyakitnya, tapi emosi, pikiran dan perasaannya. Sekarang kita cek nih, yang mau ikut monggo. Sekarang jangan takut dengan satu jari patahnya pensil. Nanti kita patahnya dengan satu jari ya. Tidak seperti itu. Nanti gantian. Yang satu pegang begini, yang satu matahin dengan siap-siap satu jarinya. Oke? Instruksi dari saya. Yang mau memulai eksekusi, tangannya di atas. Gue dulu ya. Oke, itu tangan di atas. Yang temannya megang pensilnya di dada begini. Kasih jarak. Oke? Yang mau mengeksekusi, jaga pikiran, jaga perasaan. Jangan takut sakit, jangan takut ragu, jangan ada keraguan. Karena ketika ada keraguan itu nggak patah dan sakit. Oke? Cek pikirannya dan perasaannya. Siap? Yang mau patahin angkat tangannya. Lakukan pengalaman ini, ya. Ibu-ibu, ada ibu yang Jari ya, bukan tangan. bukan masalah tenaga, tapi pikiran dan perasaan. Kalau bapak dan ibu ragu, sakit di tangan gue nih. Aduh, nanti gimana nih? Udah patah. Tapi kalau ini pasti bisa patah. Anak kecil itu bisa. Oke? Dalam hitungan ketiga, patahkan pensil itu dengan cepat. 1, 2, 3. Oke, ada ibu yang patah, ada yang nggak patah. Oke. Sekarang gantian dulu. Saya kasih informasi lagi Bu. Yang gantian dulu, saya kasih informasi lagi. Kalau dia ada bisa patah, masa gua nggak bisa patah? Oke. Pikiran itu dalam hitungan ketiga, patahkan pensil itu dengan cepat. 1, 2, 3. Aduh, kurang ya. Oke. Sekarang kalau yang belum patah, coba patahin lagi sekali lagi. Kasih motivasi teman-teman. Ayo, kamu masih bisa. 1, 2, 3. Oke, silakan dulu. Terima kasih, silakan dulu. Bapak dan Ibu silakan dulu. Silakan dulu. Simpan di rumah ya. Wah, wis. Oke, ini ya. Oke. Ini pensil yang sudah saya pilih ya. Jangan pensil 2B keras. Ya, ini pensil yang sudah saya pilih. Jadi anak Patah nggak tadi? Cuma masalahnya ada di mana? Ada di sini. Di pikiran sama perasaannya. Ketika ragu, ketika pikirannya nggak yakin, maka itu nggak ada tenaga. Bapak dan Ibu melakukan proses aktivitas dalam masyarakatan, ada keraguan di sini, ada kegelisahan di hati, nggak bisa. Maka yang perlu dikontrol apa? Dalamnya. Oh, masalah saya berat, bukan masalahmu yang berat. Dirimu belum bisa mengendalikan pikiran dan perasaan. Pikiran itu aku bukan, Pak. Pikiran itu aku bukan. Makanya kita disuruh kendaliin dia. Kendaliin pikiranmu. Berarti kita ada sosok yang disuruh mengendalikan dia. Karena dia bukan aku. Oke? Nah, sudah ada pengalaman ya? Ya, yang tidak ikut gak apa-apa, tapi semua itu kembali ke zona kuasanya masing-masing. Lanjut, terakhir. Nah ini kalau kita bahas ini lebih panjang. Kita bicara tentang pikiran. Mbak, saya berapa menit lagi, Mbak? 7 menit lagi. Oke. Kita akan masuk di sini. Kuota pikiran. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu melihat angka ini, apa yang di pikiran Bapak dan Ibu?
sekarang kalau saya jelaskan begini, kan kadang-kadang kita mau adjustment langsung ya, salah kamu, tapi nggak mau dengerin penjelasan. 28 tambah 32 sama dengan 1. Kalau Bapak dan Ibu sepakat nggak? Setuju nggak kalau saya bilang 28 menit ditambah 32 menit sama dengan 1 menit? Sama dengan 1 jam. Sepakat nggak? Sepakat ya? 3 hari ditambah 4 hari sama dengan 1 minggu? Betul. Sepakat? 5 bulan ditambah 7 bulan sama dengan 1 tahun? Ketika sudah menjelaskan, dapat penjelasan di pikiran kita apa? Oh, maka kita sering menilai seseorang itu langsung salah. Dia nggak mau jelas penjelasannya. Itu pikiran, ya. Kita bahas nih pikiran Pak. Pelan-pelan ya. Ini gaji, ini tugas kerjaan. Kita sepakati dulu Pak. Kalau seimbang itu nyaman, oke? Kalau seimbang nyaman, sepakat ya? Kita sepakati dulu. Kalau miring, nggak nyaman. Oke. Kalau gaji Anda, analoginya A, dapat tugas kerjaan A, nyaman nggak? Nyaman. Seimbang dong, ya. Tapi pada saat itu Anda dikasih kerjaan B dan C, miring dong? Nggak nyaman dong? Pertanyaan saya, Bapak minta dikurangi kerjaan atau minta ditambahin gaji? Ayo. Supaya nyaman, supaya seimbang. Oke gaji, apa lagi? Oke, kita sepakati deh. Oke, saya tambahin gaji kamu, ditambahin gajinya B dan C, seimbang lagi dong, nyaman dong. Tapi dikasih tambahan lagi kerjaan D, E, F, dan dia tidak mau, atasan tidak mau lagi naikin gaji, nggak mau mengurangi kerjaan. Apa yang terjadi? Resign. Apakah ketika resign ada kemungkinan di tempat yang baru tidak akan sama? Bisa jadi. Wah, resign dari di tempat yang baru ternyata sama juga. Perlakuannya juga sama. Terus gimana nih supaya nyaman? Udah nggak mau ditambahin gaji, udah nggak mau mengurangi kerjaan. Gimana caranya? Jalanin aja, dalam keadaan ini. Syukurin gimana caranya supaya dia seimbang. Supaya dia seimbang itu happy. Caranya gimana dengan analogi ini? Happy, nikmati, iya. Gimana caranya? Supaya seimbang. Kan kita sepakat aja kalau seimbang itu nyaman. Gimana? Nah, memang jawabannya benar. Nikmatin, syukurin. Tapi dengan analogi ini supaya dia tidak miring. Gimana caranya? Maka geserlah titik kumpulnya, geser ke sini, yang tadinya miring digeser jadi rata lagi. Berarti bergeraklah. Apa yang harus bergerak? Pikiranmu. Rasa syukur itu diatasi dengan kita berpikir, bergerak dalam berpikir. Jangan diam. Udahlah jalanin aja, emosi baru. Tapi apa? Berpikirlah, ambil sudut pandang yang berbeda. Nah, akhir dari materi saya ini nanti saya akan bahas sedikit di slide terakhir. Ruang luar, kejadian atau keadaan di ruang luar kita. Misal kita melihat sesuatu yang bikin sebel, yang bikin kesel, ini ruang luar. Dia masuk ke otak kita melalui mata dan telinga, pikiran. Pikiran direspon dengan yang namanya hipotalamus, mencari titik fokus. Direspon dengan yang namanya hipokampus, dikasih makna. Ini adalah ruang dalam. Bapak dan Ibu tak akan pernah bisa merubah yang ruang luar. Rubah ruang dalam. Orang ngeselin, emosi dan lain-lain sebagainya, kejadian apapun itu jadi masalah atau tidak jadi masalah tergantung titik fokusmu mau kemana dan mau kasih mana apa. Dan ini ruang dalam, dan ruang dalam bisa diganti. Titik fokus bisa dirubah, sudut pandang, jarak pandang, ruang pandang, mana bisa diganti dengan yang lebih bermanfaat. Tapi Mas, itu kan kejadian itu nggak bisa kita hindari. Iya, kejadian nggak bisa kita hindari, tapi mana kan bisa diganti. Bapak dan Ibu mengingat seseorang masa lalu, nyebelin, sebelin, keselin, kejadian itu bisa berubah nggak? Tidak bisa. Enggak, tapi maknanya bisa diganti. Ketika makna diganti, mengingat masa lalu tertawa terus. Bukan marah lagi. Ternyata
Begitu gue itu. Aduh, dia malah tertawa. Bukan lagi marah. Karena masalahnya bukan kita nggak bisa, kita nggak mau mengganti ini. Anak nyoret-nyoret tembok, marah-marah. Aku gimana sih? Kita fokusnya ke kotornya tembok. Rubah dong titik fokusnya ini. Ada punya sistem yang bagus, kasih wadah. Coret-coret di sini, nggak marah. Suami ngomong sama istri, Mbak, Mas atau Mama, kok badan kamu kok gendut banget sekarang? Masuk ke kotak tuh, ya. Lalu kemudian titik fokusnya, wah gendut jelek dong. Dikasih mana? Jangan-jangan dia punya istri baru. Gara-gara ngomong kayak gitu aja bisa banyak sekali mana istri. Ya Pak. Nah kita nggak bisa menolak ini. Maka kita perlu memahami ya Bapak dan Ibu bahwa jangan jadi korban pikiran. Korban pikiran itu apa? Dikendalikan sama pikiran. Ingat pikiran bukan aku. Bagaimana cara kita dikendalikan oleh pikiran? Ketika kita memikirkan masa lalu dan memikirkan masa depan, itu kita sedang dikendalikan sama pikiran. Pak, Bu, tadi malam masa lalu. Tadi malam masa lalu. Masa lalu. Kemarin masa lalu. Masa lalu. Nanti malam masa depan. Masa depan. Besok masa depan. Depan. Bapak dan Ibu duduk di sini dengerin saya ngomong yang dipikirkan yang tadi malam, yang dipikirkan nanti malam mau kemana? Bapak sedang dikendalikan sama pikiran di sini. Gimana cara mengendalikan pikiran? Kita pelaku pikiran, kendalikan pikiran. Gimana? Pikirkan dan sadar Anda ada di sini, hari ini, saat ini, sekarang. Anda dengerin saya ngomong, fokus ke saya bicara, masukin dalam otak, Anda sedang mengendalikan pikiran. Tapi kalau Anda lagi pikirkan kemana-mana, Anda sedang dikendalikan sama pikiran. Hidup kita ada di mana Pak? Di sini, hari ini, saat ini, sekarang. Kenapa kita tidak pernah bahagia hari ini? Karena hidup kita di masa lalu dan hidup kita di masa depan. Hidup kita di masa lalu dengan segala penyesalan, hidup kita di masa depan dengan segala kekhawatiran. Sehingga kita nggak hadir hari ini, saat ini, sekarang. Kita nggak bisa lagi. Pak, Bu, pernah naik angkot? Ada tulisannya bayar hari ini, besok gratis. Pada saat besok penumpangnya datang, Mas gratis ya? Loh, Bapak kan ketemu saya hari ini. Besok Mas gratis ya? Loh, besok datang lagi besok, Pak, besok gratis ya? Kan Bapak ketemu hari ini. Besok gratis. Terus kapan gratisnya? Loh, kalau ketemunya hari ini terus? Pak, Bu, hadir saat ini sekarang. Nikmati semua masyarakat dan masyarakat. Nikmati dengan pasangan. Jangan sampai Bapak tidak hadir di setiap ini. Dia hadir saat ini sekarang. Besok, hari masa depan itu miliknya Allah. Masa lalu milik sejarah. Dan Anda hanya memilih hari ini, saat ini, sekarang. Nikmati itu. Terakhir dari saya berpuluh tidak akan khawatir atas patahnya dahan yang diinjaknya karena kepercayaan bukan pada dahannya, melainkan pada kemampuannya terbang. Saya Rino Amri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.